Kita berdoa bersama-sama dulu. Coba untuk memimpin doa, silakan amin. Oke, kita lanjutkan membaca surat pendek nanti Asmaul Husna. Surat pendeknya yaitu surah Al-Fil dan Al-Lahab. Oke, dan siap surah Alhamdulillah. Mari kita membaca. Kita baca sama-sama. Wahid Isnin Salasa. Ya Rabbi subhanallah, ya Rabbi hasbi Allah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, salam ya mukmin ya muhaimin. Mengawali pembelajaran sudah berdoa, sudah baca Asmaul Husna. Sekarang sebelum memulai pelajaran, perlu lihat dulu belanjanya, pakaiannya semuanya sudah rapi kan? Ya kan? Ya. Sekarang Pak Guru Abed hadir. Sama Aditya Al-Fariski hadir. Akita Dwi Lestari, Agil Wita Saputra, Aisyah Maina, Ananda Akbar, Valendra, Dino Berlian, Laki Abdullah. Semuanya sudah hadir pada kesempatan ini. Kalian kita mulai pelajaran ya. Sekarang silakan lihat video ini dulu ya. Nah, sebelum video kita lihat materinya dulu. Apa judulnya? Kisah keteladanan Nabi Muhammad. Pasti kalian sudah terpikir kalau sudah mendengar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Nah,
Yang kedua, masa kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di Mekah itu di mana? Di Arab, tempat orang naik haji. Lahir di Mekah pada hari tanggal 12 ayahnya. Siapa nama ayahnya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya? Nah, Nabi Muhammad ketika lahir beliau dalam keadaan sudah yatim. Yatim atau yatim piatu? Sudah yatim. Karena apa? Ketika beliau di dalam kandungan umur berapa bulan? Umur 6 bulan, beliau ditinggal oleh bapak ayahnya, sehingga beliau lahir dalam keadaan yatim. Nah, ketika kelahiran Nabi Muhammad bertepatan di Mekah itu namanya ada suatu peristiwa, yaitu penyerangan Ka'bah yang oleh Raja Abraha dan para tentaranya dengan menggunakan apa? Gajah. Pasukan memakai gajah. Gajah kan hewan yang paling besar, supaya mudah merobohkan Ka'bah. Makanya semuanya pakai gajah. Ketika menyergapi Ka'bah, gajah mau menyeruduk Ka'bah, nggak berhasil. Kenapa? Karena Allah mengutus segerombolan burung bernama Ababil. apa? Membawa apa? Batu karang. Batu kerikil dari nakar kemudian dilemparkan. Binasalah pasukan Abraha dan Balak dan Haranya. Itu. Terus lanjut. Nah, Nabi Muhammad itu sebelum masa kenabian, Nabi Muhammad juga disebut apa? Al-Amin. Kenapa? Sebab jujur. Lanjut. Nah, sekarang syarat menjadi seorang Rasul dia harus mempunyai 4 sifat wajib. Berapa? Ada 4 yang wajib dimiliki oleh seorang Rasul. Berapa sifat? Kalendra. Berapa sifat? Nah, kan? Berapa sifat? 4. Ada 4. Ada berapa, Isa? 4. Oke. Lanjut. 4 sifat itu yang pertama ada yang namanya Sidik. sidik. Apa itu sidik? Artinya jujur atau Benar. benar. Sifat Nabi Muhammad yaitu dia harus punya sifat jujur dan benar. Jadi nggak ada Nabi itu nggak jujur. Nabi kok tukang ngaku sih. Nabi kok sikap berbohong. Ya. Nabi yang pertama sifatnya harus jujur atau benar. Namanya sidik. Yang kedua dia apa sifat yang kedua? Yaitu amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Ya, orangnya tidak khianat, bisa dipercaya, bisa dipegang omongannya ya. Nah, makanya Nabi Muhammad karena dia dapat dipercaya sehingga digelar sebagai Al-Amin, dapat dipercaya. Nabi tidak boleh harus khianat. Karena kalau syarat menjadi nabi dia harus apa? Amanah, dapat dipercaya. Bagaimana nanti kalau memimpin umatnya dia sendiri tukang khianat, gak bisa dipercaya, ya kan? Yang kedua itu amanah. Yang pertama sidik.
sidik, yang kedua amanah, dan yang ketiga apa? Tablik apa? Yaitu artinya menyampaikan. Nabi itu harus menyampaikan semua wahyu yang Allah berikan kepadanya. Contohnya Al-Quran yang dibawa oleh malaikat apa? Jibril. Kemudian disuruh sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan ke umatnya, ya kan? Tidak boleh Nabi itu menyembunyikan. Telah ini kayaknya ayatnya bagus nih, nggak saya sampaikan, saya simpan aja. Nggak boleh. Nabi itu harus semua wahyu yang Allah berikan harus disampaikan. Begitu juga di sana. Kalau dikasih amanah, kepercayaan, anak-anak sekalian harus mengikuti contoh sifat teladannya, yaitu tablik, yaitu menyampaikan. Itu. Yang ketiga apa? Menyampaikan. Dan yang keempat, sifat yang wajib harus dimiliki oleh seorang rasul. Apa? Apa itu artinya? Cerdas. Syarat yang keempat, Nabi itu harus cerdas. Ada Nabi itu bodoh? Ya kan? Nabi kok nggak cerdas? Gimana? Ketika ada umatnya nanti ada permasalahan, Nabinya bingung lah. Saya gimana ya jelasinnya? Nabi itu harus cerdas. Apalagi untuk berdakwah harus cerdas. Jadi ada 4 sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Pertama, apa tadi? Sidik, terus amanah, tablik, makonah. Coba Balenda sebutin lagi tadi. Apa? Terus coba dijelasin lagi. Aisyah, coba. Sekalian sudah ngerti? Sudah bisa? Sidik artinya jujur atau benar. Terus amanah, percaya, tablik, menyampaikan, makonah, dan cerdas. Bisa ya? Bisa dihafalkan? Oke. Dari pembelajaran ini sifatnya. Sekarang kalian lihat tayangan video ini. Nanti ada harus kasih tugas. Sekarang lihat video. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Keluarga Nabi Muhammad SAW, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, ibu susunya bernama Halimah As-Sa'diyah, pamannya bernama Abu Thalib. Ketika ibu Nabi Muhammad SAW hamil, ayah Nabi Muhammad SAW datang ke desa. Dalam perjalanan pulang pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW berziarah ke makam ayahnya di Yasrib. Nabi Muhammad SAW dan ibunya berada di Yasrib kurang lebih 1 bulan lamanya. Dalam perjalanan ke Mekah, ibu Nabi Muhammad SAW sakit. Akhirnya wafat dan dimakamkan di Abwa. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad SAW diasuh kakeknya kurang lebih 2 tahun. Ketika berusia 8 tahun, kakeknya wafat. Sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad SAW diasuh pamannya Abu Thalib.
Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang soleh, sopan, dan jujur dalam berbicara. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut berdagang ke negeri Syam. Ketika singgah di Busro, mereka bertemu pendeta Nasrani bernama Bukhairah. Bukhairah berpesan agar menjaga Nabi Muhammad SAW hati-hati. Menurut Bukhairah, dalam diri Nabi Muhammad SAW ada tanda-tanda kenabian. Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad SAW hingga dewasa. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW: 1. Sidik, artinya jujur. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh, artinya menyampaikan. 4. Ratona, artinya cerdas. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Kelompok A sudah, sekarang kelompok B. Coba hasil diskusinya. Silakan bacakan. Nabi Muhammad SAW tahun gajah 20 April 1 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Kakaknya bernama Abu Talib. Oke, tadi kalian sudah menuliskan hasil diskusi kelompok A, B, C, D. Sekarang silakan dikumpul hasilnya sini. Kalian ini, sini, kumpul. Kelompok B, kelompok B, sini. Kelompok C. Ayo, kelompok D. Oke, ini hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekalian sudah pastinya jelas dan ngerti ya. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran, pada harus simpulkan dulu, diulangi kembali tadi materi tadi, yaitu wajib yang harus dimiliki oleh Nabi. Berapa sifat? Nah, berapa? 4. Berapa? 4. Pertama, Nah, itulah sifat-sifat yang wajib harus dimiliki oleh seorang Rasul. Ya. Nah, ini sedikit cerita. Nah, bagaimana kalian menanggapinya? Apa? Kisah Nabi Muhammad ketika beliau lagi sholat dilempari oleh kotoran onta. Pernah dengar? Nah, suatu hari Abu Jahal ini pamannya tapi jahat. Abu Jahal ini ketika melihat Nabi sedang sholat di masjid, Abu Jahal ini menyuruh seorang pemuda, siapa yang berani mau melemparkan kotoran onta ini ke Nabi Muhammad. Sehingga adalah seorang pemuda yang berani untuk melempari kotoran onta ke Nabi Muhammad ketika sedang sholat. Apa yang terjadi ketika sedang sholat Nabi Muhammad dilemparin benar? Kira-kira anak-anak sekalian gimana itu menanggapi kisah itu tadi? Gimana kira-kira? Lagi sholat dilempari kotoran onta, gimana kira-kira? Emosi, marahkah, atau gimana? Sabar. Ya. Nah, jadi sifat yang harus kita ambil dari kisah itu yaitu Nabi tetap sabar. Kita juga harus meneladani sifat dari cerita itu yaitu sifat sabar. Ya.
Baiklah anak sekalian, dari pelajaran kita hari ini tentang kisah Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan sekalian bisa mengambil pelajaran dan teladannya bisa dicontohkan untuk perbuatan sehari-harinya ya. Mungkin ini untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Sebelum pulang terlebih dahulu anak-anak sekalian berdoa, silakan Adit untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Posisinya adalah semua kalian untuk hari ini pembelajaran kita selesai. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.